Tama dan Anet pun di sini saling bekerja sama untuk menarik sebuah peti mati yang sudah ada sensei yang tertidur di dalamnya. Mereka pun terlihat kesusahan untuk menarik peti mati tersebut, yang sepertinya mereka akan pergi ke sebuah tempat atau sebuah kerajaan yang ada di tempat lain. Singkat cerita, mereka pun kini telah tiba di tempat tujuan mereka. Seketika itu, sensei pun langsung terbangun dari peti matinya. Lalu Anet pun memberikan saran pada mereka jika sebaiknya mereka pergi dulu ke sebuah kastil yang bernama Kastil Roh untuk melaporkan kedatangan mereka pada sang raja yang berkuasa di tempat itu. Di kastil itu, kedatangan mereka bertiga pun disambut hangat oleh Raja Thomas dan juga putrinya yang bernama Carlotte. Sang raja yang tahu jika mereka pasti sangat kelelahan, lalu memerintahkan mereka untuk menginap di penginapan yang ada di kastil. Tapi Raja Thomas lalu berkata jika semua itu tidak gratis alias ada syaratnya. Mereka diminta untuk menceritakan perjalanan indah dalam perjalanan mereka menuju kastil ini, karena Raja Thomas sangat suka sekali mendengar sebuah cerita bahagia dari bagian perjalanan. Kemudian sensei berkata jika apakah Raja Thomas mau tahu bagaimana rasanya tidur di peti mati selama perjalanan. Sontak mendengar hal itu, Raja Thomas pun terkejut bukan main, karena ia tidak bisa membayangkan betapa seramnya untuk tidur di sebuah peti mati. Lalu Raja Thomas pun merasa jika mumpung ada mereka semua, Raja Thomas ingin meminta saran pada mereka bertiga. Tak lama pintu pun akhirnya terbuka atas perintah Raja Thomas. Lalu muncul dua sosok aneh yang keluar dari pintu itu. Raja Thomas segera memperkenalkan mereka. Yang pertama ada penyanyi keling bernama Otto, dan yang satu lagi adalah seorang pejuang yang bernama Pejuang Gomez. Raja Thomas berniat jika salah satu dari mereka nantinya akan menjadi suami dari Putri Carlotte. Dan di sini Putri Carlotte masih sangat bingung untuk memilih salah satu dari mereka. Maka dari itu Raja Thomas pun meminta bantuan dari mereka bertiga, yaitu Sensei, Tama, dan juga Anat, untuk memilih calon suami yang tepat bagi Putri Carlotte. Melihat sikap dari Raja Thomas, Sensei pun di sini langsung menilai. Tegas Sensei berkata jika sebenarnya Raja Thomas sangat tidak terlayak untuk menjadi seorang raja di kastil ini. Yang ternyata sikap dari Sensei kali ini membuat Anet dan juga Tama sangat tidak enak pada Raja Thomas. Ia pun meminta maaf pada sang raja, dan sang raja pun memaafkan sikap dari Sensei yang sebenarnya tidak mengetahui masalah yang telah terjadi. Malam harinya, sewaktu ada di luar kastil, Putri Carlotte pun dihampiri oleh Sensei. Di sini mereka pun saling tegur sapa hingga akhirnya mengobrol bersama di tempat itu. Putri Carlotte bertanya pada Sensei apakah ia terlalu banyak masalah hingga hanya ingin bunuh diri saja mengakhiri hidupnya. Dan sebelum Sensei menjawab, Sensei juga bertanya, bukankah Putri Carlotte saat ini sedang ada masalah yang sangat berat? Ya, semua ini karena Gomez dan juga Otto, yang dimana sampai detik ini Putri Carlotte belum bisa menentukan untuk menikah dengan siapa dari mereka. Gomez memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk memimpin prajurit di kerajaan ayahnya. Kekuatannya pun sudah tidak diragukan lagi oleh Putri Carlotte. Namun di lain sisi, Otto memiliki sebuah syair lagu yang sangat indah yang mampu menenangkan hati dari sang putri itu sendiri. Maka dari itu, ia sangat bingung harus memilih yang mana dari mereka, dikarenakan masing-masing dari mereka memiliki keunggulan yang disukai oleh Putri Carlotte. Di sini, Sensei pun malah pergi meninggalkan Putri Carlotte. Ia berkata pada sang putri, jika dalam situasi seperti ini, Putri Carlotte harus menentukan pilihannya sendiri dan juga tanya pada dirimu sendiri, dikarenakan yang menentukan kebahagiaannya di masa depan nanti adalah dirinya sendiri. Dan beberapa hari setelah itu, Raja Thomas pun mengumumkan pada semua orang di kastilnya, jika kali ini Putri Carlotte telah menentukan pilihan untuk menikah dengan siapa. Lalu Raja Thomas memerintahkan putrinya Carlotte untuk berdiri dan bersumpah di hadapan pilihannya. Semua orang di kastil pun seketika dibuat tegang oleh Putri Carlotte apakah ia akan memilih Otto ataupun Gomez. Dan di luar dugaan, ternyata Putri Carlotte sendiri malah memilih akan melakukan misi bunuh diri ganda bersama dengan Sensei.
Kemudian mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kastil itu. Di perjalanan, Annette pun dikeluhkan oleh Tama yang perutnya terasa sangat lapar. Tama meminta pada Annette jika sebaiknya mereka istirahat dulu sebentar karena terlalu capek berjalan. Akhirnya Sensei pun keluar dari peti matinya. Ia berkata apakah ini sudah waktunya untuk makan. Annette pun segera menghampiri Sensei dan memberikan sebuah roti isi untuk makan Sensei kali ini. Sensei pun meminta tahu rebus pada Annette, yang rupanya hal itu pun dikeluhkan oleh Tama karena ia merasa tak adil sebab yang mengeluh lapar terlebih dahulu adalah Tama, bukannya Sensei. Tapi Annette tidak memberikan sedikit makanan pun untuk dimakan oleh Tama. Tama lalu bertanya pada Annette berapa jauh lagi rumahnya akan sampai. Menurut perkiraan dari Annette sendiri, jika beberapa hari lagi mereka akan tiba di sana. Tapi sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Tama, Annette mau kalau mereka mampir dulu ke kuil Zuiten. Di tengah perdebatan Tama dan juga Annette, rupanya Sensei saat ini sedang diganggu oleh seekor makhluk yang aneh. Sensei juga berkata kalau ia sedikit merasa sakit. Ternyata itu adalah makhluk peliharaan dari Annette yang sengaja ditugaskan oleh Annette untuk mengirimkan sebuah surat pengunduran dirinya menjadi tour guide di isekai ini. Melos peliharaan dari Annette itu lalu berteriak sangat kencang sekali. Seketika ada sebuah kegaduhan dari arah atas yang diikuti dengan kemunculan puluhan kelelawar yang terbang tak tentu arah dan juga tak terkendali. Diikuti dengan kemunculan sesosok makhluk aneh yang rupanya persis menyerupai seekor naga merah. Di tengah kegentingan itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang berkata, "Ryuka berhenti," yang dimana Ryuka mungkin saja adalah nama dari monster naga merah itu. Sontak saja, Annette dan juga Tama pun hanya terdiam membisu melihat orang itu mampu untuk dengan berani telah menjinakkan naga. Sontak, Annette pun bertanya siapakah nama dari orang itu. Tapi ia tidak menjawab pertanyaan dari Annette. Ia malah meminta mereka bertiga untuk segera pergi dari tempat ini, dikarenakan banyak sekali monster-monster jahat dan juga kuat yang mungkin saja dapat membahayakan nyawa dari mereka semua. Dan ketika Annette memberitahu padanya tentang Sensei yang merupakan seorang pelintas dunia, seketika ekspresi dari orang itu pun menjadi sangat marah. Ia juga bersumpah akan segera menghabisi Sensei dan juga para pelintas dunia yang lain. Sayangnya di sini, sel pelindung milik Annette tidak mampu lagi untuk menahan serangan hebat dari sosok itu. Daya sihirnya sangat kuat sekali dari apa yang telah diprediksikan oleh Annette. Setelah melihat para musuhnya lemah, sosok ini pun langsung berjalan mendekati mereka semua. Sensei langsung berdiri dan meminta orang itu untuk berhenti. Dan ia berkata, jika urusanmu hanya dengan pelintas dunia saja kan, jadi aku rasa tidak ada kaitannya dengan mereka berdua. Jadi lepaskanlah mereka, karena sebenarnya lawanmu itu adalah aku. Sosok itu pun kembali bersiap untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya dan siap untuk menghabisi pelintas dunia, yaitu Sensei. Hingga pada akhirnya inilah yang terjadi. Melihat Sensei yang meninggoy begitu saja di hadapan mereka, membuat Annette dan juga Tama pun menjadi pingsan di tempat itu.